Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salat 5 waktu menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan seluruh muslim. Salat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama, salat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat kita? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sahabat beriman, mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa solatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan solatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu solatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima solatnya. Banyak sekali orang yang solat dan solatnya akan dibantingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan solatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Orang-orang yang salat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu apa tanda-tanda salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu, karena aku yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan memberikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dari hadis qudsi yang cukup panjang, dapat kita ketahui bahwa tanda-tanda orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: yang pertama, tawadu. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat yang khusyuk, menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang salatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadu. Alhasil, orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesarannya. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sejadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah SAW, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Pada suatu hari, orang melihat Imam Ali Zainal Abidin sedang berwudu, dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ketika ditanya, "Wahai Imam, apa yang terjadi?"
Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Engkau tidak mengetahui di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri." 2. Tidak sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawaduk dalam solat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Sesungguhnya aku Allah hanya akan menerima solat dari hamba yang dengan solatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan solat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya." 3. Mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, dan dia menolak seraya berkata, 'Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. 4. Tidak mengulangi maksiat. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa solatnya tidak membuatnya menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu berzikir dan mengingati Allah Ta'ala. Orang-orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai solat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya adalah selain solat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil dan pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang yang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam solatnya. Dia akan memperoleh kenikmatan dalam solatnya, karena dia akan dijaga oleh para malaikat, diberikan cahaya dalam kegelapan, dan diberikan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk ke dalam hati sanubarinya. Pada saat peperangan di zaman Rasulullah SAW, banyak orang Yahudi yang dihukum mati. Ketika seorang tawanan mau dihukum mati, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah SAW supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahwa orang Yahudi yang satu ini suka memberi makanan, menjamu tamu, dan suka menolong fakir miskin. Ketika Rasulullah SAW datang memberitahukan kepada orang Yahudi itu bahwa dia dibebaskan, dia orang Yahudi itu bertanya, "Mengapa?" Nabi menjawab, "Allah baru saja memberitahukan kepadaku bahwa kamu suka membantu orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka memikul beban orang lain." Orang Yahudi itu bertanya kembali,
apakah Tuhanmu menyukai perilaku itu? Nabi menjawab, betul, Tuhanku menyukai hal itu. Waktu itu juga orang Yahudi itu memeluk Islam. Dia memeluk Islam karena sifat kedermawanannya dicintai Allah Ta'ala. Bila di hati orang yang sholatnya diterima hanya semata-mata Allah, maka tak ada lagi kesempatan untuk membenci, mengunjingkan, iri dengki dan hasad pada orang lain. Bahkan memusuhi setan pun dia tidak sempat. Seperti yang dikatakan oleh wanita sufi Rabi'ah Al-Adawiyah, hatiku sudah penuh dengan Allah, tak ada tempat lagi untuk memusuhi setan. Orang yang merasakan nikmatnya sholat tidak akan memusuhi, membenci, dan mengutuk siapapun. Karena dia bukan pencipta dan pemberi rezeki kepada siapapun. Dia tidak sekali-kali meremehkan seseorang. Karena dia mengetahui banyak kekasih Allah berasal dari orang yang dianggap hina dina. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.